Nah, tentang manusia, ya kita mau bedakan antara jiwa, hati, nous, logos, dianoia, dan logismo. Ya. Tapi sebelumnya, eh, manusia itu punya dua fakulti utama atau dua kodrat yang kita sebut dengan manusia batinia dan manusia lahiria. Ya. Nah, ini beberapa hal yang saya mau bagi. Jadi sebenarnya manusia itu dikotomi ya. Manusia itu cuma punya dua kodrat, yaitu tubuh material dan jiwa non material. Tetapi kadang-kadang Alkitab itu juga ada namanya roh, tubuh, jiwa, dan roh. Apakah tiga atau dua? Nah, jawabannya itu dua, ya, yaitu tubuh dan jiwa. Lalu bagaimana dengan roh? Nah, kita nggak hanya membedakan masalah roh saja. Ada namanya logos, ada namanya nous. Nah, kamu harus tahu, ya. Nah, dalam buku Orthodox Psychotherapy, The Science of the Fathers, Metropolitan Hierotheos Flakos, ini pengarangnya ya, umumnya beroperasi dalam kerangka dikotomi, maksudnya pemisahan menjadi dua bagian. Manusia punya dua kodrat, yaitu satu tubuh, material, manusia lahiria, dan jiwa, non-material, manusia batinia. Oke, dua itu ya, tubuh dan jiwa. Tapi penting untuk dipahami bahwa meskipun Flakos membedakan secara jelas antara tubuh dan jiwa sebagai dua aspek utama manusia, dia kemudian melakukan analisis dan mendalami jiwa itu sendiri dan komponen-komponennya. Jadi dalam jiwa itu ada komponen, ya. Dalam analisis jiwa ini dia membahas berbagai fakultas atau kekuatan jiwa yang dapat memberikan kesan trikotomi atau bahkan lebih banyak pembagian di dalam jiwa. Nah, jadi jiwa manusia itu kompleks. Di dalamnya ada komponen atau bagian-bagiannya. Nah, sehingga dari situ ada yang membedakan jadi tiga. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi jiwa dan roh itu seakan-akan berbeda. Nah, kita nggak percaya itu. Ya, kita hanya percaya tubuh dan jiwa. Atau manusia lahiria dan batinia. Ya, manusia jasmani dan manusia rohani. Cuma dua itu. Jasmani dan rohani. Lalu bagaimana dengan roh? Ada yang bertanya. Nah, saya jelasin. Ya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Flakos menguraikan jiwa manusia punya kekuatan atau komponen seperti nous, logos, akal budi, ya, logos, saya terjemah logos itu akal budi, dan roh atau spirit. Oke, bahkan punya epitumia dan punya timos. Nah, ini kompleksnya jiwa manusia. Seperti kompleksnya tubuh. Matamu aja ya, kalau diurai itu ya, sarafnya atau otakmu ya, atau paru-parumu ya, wah itu kompleks banget kan, ya kan? Tubuh manusia itu kompleks sekali. Nah, jiwa juga sama. Oke? Nah, jiwa itu punya nous, logos, roh, epitumia, timos. Nah, nanti kita bahas itu maksudnya apa nih? Nah, pembahasan mengenai tiga kekuatan jiwa, nous, akal, budi, dan roh dalam konteks gambar Allah, atau ada tiga energi jiwa, nous, epitumia, dan timos. Jadi, jiwa itu punya tiga kekuatan. Yang pertama, kalau dalam konteks gambar Allah, berarti kekuatannya apa? Nous, logos, roh. Apa? Nous, logos, roh. Itu tiga kekuatan jiwa. Dalam konteks kita adalah gambar Allah. Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka jiwa itu juga sebagai gambar Allah punya nous, roh, dan logos. Nah, dalam konteks peperangan melawan nafsu, ada tiga energi jiwa, yaitu ada nous, epitumia, dan timos. Nous, epitumia, itu nafsu keinginan. Timos, itu kemauan atau kehendak. Ya. Nah, itu ada tiga kekuatan. Jadi bisa dikatakan manusia itu adalah secara keseluruhan tubuh dan jiwa.
Tapi komponen-komponen jiwa itu ada salah satu yang namanya roh. Bagaimana dengan binatang, Pak? Ya, jadi kalau ada tubuh, jiwa, dan roh, apakah manusia jadi trikotomi? Bukan. Ini bukan trikotomi dalam pengertian bahwa manusia terdiri dari 3 substansi terpisah, tubuh, jiwa, roh. Enggak. Tapi roh itu adalah kompleksitas dari jiwa. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Ya, binatang punya roh nggak? Nggak punya. Tumbuhan, tapi punya jiwa nggak? Nah, tumbuhan punya jiwa nggak? Manusia punya jiwa. Binatang, tumbuhan, jelas kita tahu. Binatang, tumbuhan nggak punya roh. Ya kan? Tapi dia punya jiwa. Apa beda jiwa dan roh? Apa beda jiwa? Apa beda jiwa dan roh? Kamu nggak tahu kan? Jiwa dan roh. Nggak tahu kan kamu? Ya berarti kamu gampang dibohongi. Gitu. Ya, makanya baca. Apa beda misalnya sebelum ke situ jiwa dan roh? Apa beda binatang, tumbuhan, dan manusia? Bedanya di mana? Nah, oke, akal budi. Dia punya roh? Enggak. Jadi bedanya di jiwanya kan? Nah, punya nus nggak binatang? Nggak punya, apalagi nus kan? Nanti kita bahas. Punya logos? Punya roh? Nggak punya. Binatang itu nggak punya ini. Oke? Tapi dia punya nafsu dan timos? Punya. Nah, itu gimana itu? Binatang nggak punya nus, nggak punya logos, nggak punya roh. Tapi punya jiwa. Jiwa pada binatang ada? Ada. Jiwa pada tumbuhan ada. Nah, sekarang pengertian jiwa itu apa dulu? Apa beda jiwa pada manusia, jiwa pada binatang, jiwa pada tumbuhan? Kamu nggak baca kan? Ada udah saya bagi. Hmm? Nih, mana ya? Apa bedanya sekarang ya? Kita lihat jiwa pada binatang dan manusia dan tumbuhan. Mana sih? Tiga kekuatan, patos, mus, nih ya. Tuh. Nah, sekarang kita bahas. Dalam buku, ini saya ambil dari buku Orthodox Psychotherapy, The Science of the Father. Tadi soal dikotomi ini udah jelas ya. Bahwa manusia itu apa? Dikotomi. Jadi bukan trikotomi. Jadi kita hanya percaya tubuh dan jiwa. Cuma kalau roh itu adalah nanti bagian dalam jiwa yang manusia yang kompleks. Ya, itu. Jadi bukan trikotomi. Nah, sekarang kita lihat uh, ini ya. Apa beda jiwa pada tumbuhan, binatang, dan manusia? Nah, Lakoff menjelaskan ada perbedaan mendasar antara manusia dan binatang dan tumbuhan dalam konteks kepemilikan jiwa dan roh. Ya, jadi menurut Lakoff, baik manusia maupun binatang dan tumbuhan punya jiwa. Kalau enggak mati dong.
Tumbuhan bisa tambah besar kan? Tumbuhan bergerak nggak? Bergerak. Kalau nggak, dia nggak bisa tambah besar. Binatang bergerak, berarti dia hidup. Manusia juga hidup, berarti punya jiwa. Nah, tapi kita lihat dulu. Jiwa itu dipandang sebagai satu prinsip kehidupan. Nah, ini yang penting. Psyche, jiwa itu adalah prinsip kehidupan. Tanpa jiwa, maka ini meja ini punya jiwa. Ini benda-benda ini, buku misalnya, punya jiwa? Enggak. Karena dia nggak ada prinsip kehidupan. Maka mati dia. Gitu. Robot gimana? Sekarang banyak robot AI. Bisa jadi dokter, jadi pilot, bahkan mobil jalan sendiri, motor jalan sendiri. Nah, kalau cuma hanya bergerak, nggak menjamin itu punya jiwa. Buktinya robot kan bisa gerak ya, tapi punya jiwa, punya prinsip kehidupan, nggak punya. Nah, karena jiwa itu hanya dasar dari Allah. Manusia bisa ciptakan robot yang bergerak, bahkan lebih canggih dari manusia ya, lebih pintar dari kita yang blow on ini. Nah, tapi punya jiwa, karena jiwa itu nggak bisa dibagikan atau manusia nggak bisa menjadi sumber dari jiwa, hanya Allah. Nah, karena apa? Jiwa itu sumber kehidupan, prinsip kehidupan. Oke, jadi kalau tumbuhan, hewan, manusia itu hidup nggak sih? Hidup ciri-ciri itu kan bertambah besar ya. Salah satunya bergerak. Tapi bergerak nggak satu-satunya ya. Tadi saya bilang robot AI juga bergerak dia. Tapi dia bisa bertumbuh, bertambah besar gitu. Atau berkembang biak. Misalnya kayak tumbuhan dia bisa bertunas, tambah lagi bijinya ditanam, tumbuh lagi. Ya, itu artinya prinsip hidup. Binatang juga seperti itu, anjing, ya kan? Dia bisa berkembang biak misalnya. Manusia juga seperti itu. Karena apa? Punya jiwa. Sebab jiwa itu apa? Pembawa kehidupan. Ya, misalnya binatang, bahkan amuba, binatang bersel satu, atau bakteri, atau virus, itu bisa membawa, dia bisa punya prinsip kehidupan. Nah, berarti punya jiwa. Ya, jadi binatang, mau binatang yang besar sampai binatang yang bersel satu, itu punya jiwa. Tumbuhan juga sama. Mau tumbuhan yang besar sampai lumut yang kecil-kecil, ya, mau gajah atau sampai semut, itu semua punya jiwa. Oke, jadi punya kehidupan, punya pertumbuhan, punya indera, punya gerakan. Tapi perbedaan krusialnya antara manusia dan binatang dan tumbuhan terletak pada jenis jiwa yang mereka miliki. Nah, dan kepemilikan rohnya. Jadi bedanya apa? Jenis jiwanya dan rohnya. Tumbuhan, binatang tidak punya roh. Ya. Dan jenis jiwanya beda. Manusia punya roh. Oke. Manusia diciptakan dalam gambar Allah yang membedakan mereka secara fundamental dari semua ciptaan lainnya, termasuk binatang. Nah, ini dia. Gambar Allah ini terkait erat dengan jiwa rasional dan noetik manusia, dan terutama dengan nous. Nah, karena manusia itu diciptakan dalam gambar Allah, maka pada saat penciptaan tubuh dan jiwa itu kan bersamaan ya. Bukan tubuh dulu baru jiwa dihembuskan. Enggak. Begitu Allah mencipta manusia, di situ sudah ada tubuh dan jiwa. Langsung hidup. Cuma bedanya adalah Allah menghembuskan rohnya. Nah, rohnya inilah namanya jiwanya jadi jiwa rasional dan noetik atau punya nous. Jadi punya nous, punya roh. Binatang dihembusi nafas seperti itu? Tumbuhan? Enggak. Alkitab enggak mencatat gitu. Nah, Alkitab mencatat jiwa manusia adalah jiwa yang rasional, yang punya logos nanti,
yang punya nous, dan yang punya spirit. Nah, ini. Jiwa manusia. Jiwa manusia, ini manusia sudah diciptakan ini. Jadi, oke, tubuh dan jiwa sudah hidup. Ini ya, tubuh, jiwa. Cuma jiwanya dihembusi nafas oleh Allah. Berarti itu punya apa? Mus, logos, dan roh atau spirit. Binatang punya tiga ini? Enggak. Binatang hanya punya jiwa. Ini enggak punya nous, logos, dan spirit atau roh. Maka jiwa manusia itu bersifat apa? Rasional, akal, budi, dan punya spirit, roh. Nah, nous adalah fakultas spiritual tertinggi manusia yang memiliki kemampuan untuk bersekutu dengan Allah. Dialah yang menerima anugerah dan mencapai teosis, deifikasi. Jadi karena manusia ada nous, maka manusia itu bisa bersekutu dengan Allah. Manusia bisa menerima anugerahnya. Manusia bisa ibadah. Dan manusia itu bisa sempurna. Kalau binatang, tumbuhan nggak bisa. Karena nggak punya nous, logos, dan roh. Tapi manusia punya nggak? Berarti bisa sempurna atau mencapai apa? Teosis. Berarti dia bisa menerima anugerah. Berarti manusia bisa bersekutu mengenal Allah. Kalau binatang nggak bisa. Kamu ajak anjing sembayang nggak bisa. Ajak anjing berdoa nggak ngerti dia. Karena jiwanya nggak punya roh. Jiwanya nggak punya nous. Jiwanya nggak punya logos. Nah, nanti kita jelaskan ya apa bedanya tiga. Jadi tiga-tiga ini sebut jiwa. Ini jiwa manusia ini. Terus logos spirit. Kamu harus ingat itu. Ya. Lalu kalau saya tanya, gimana dengan jiwa binatang? Nah, binatang punya jiwa, tapi tidak punya nous dalam pengertian punya spiritual atau fakultas spiritual seperti manusia. Jiwa binatang itu adalah jiwa indrawi namanya. Nah, jadi jenis jiwanya beda. Kalau jenis jiwa manusia itu apa? Ini jiwa apa? Jiwa noetik atau rasional. Atau jiwa yang punya spirit. Noetik, rasional itu logos, spirit. Itu jiwa manusia. Kalau jiwa binatang, jiwa yang jiwa indera. Artinya apa? Ini hanya jiwanya itu hanya terbatas pada fungsi-fungsi biologis dan indrawi. Jadi binatang jiwanya jiwa indrawi, dia hanya dipakai untuk tahan hidup, makan, dia mempertahankan dirinya dari serangan musuh, ya kan? Saya cumi-cumi, dia punya senjata yang namanya tinta hitam. Kalau ada musuh yang mau menyerang dia lepaskan tinta hitam. Begitu ada datang musuh, jiwanya sudah memerintahkan apa tinta itu untuk keluar. Cicak itu punya jiwa. Jiwa bertahan hidupnya ada. Ekornya dia sengaja putusin. Ya kan? Apalagi itu? Anjing. Tekam. Ya kan? Apalagi? Bunglon apa? Berubah warna. Kata. Hah? Kata itu ada racunnya ya. Ya.
dan sebagainya. Jadi Tuhan ciptakan setiap binatang itu punya jiwa indrawi untuk hidup, seperti makan, seks, dan sebagainya. Maka binatang itu juga ada masa kawinnya. Anjing misalnya, kucing, apalagi kucing ya, bisa beranak terus gitu. Karena apa? Dia punya jiwa indrawi. Oke, untuk fungsi-fungsi biologisnya. Tapi mereka nggak punya fakultas rasional dan noetik yang bisa memungkinkan mereka bersekutu dengan Tuhan atau memahami kebenaran Tuhan. Ya, nah itu jiwa binatang. Tapi kalau jiwa tumbuhan apa? Lebih rendah lagi. Namanya jiwa vegetatif atau jiwa nutritif. Jadi dalam tumbuhan nggak ada namanya jiwa seks, nggak ada. Jiwa nafsu makan nggak ada. Dia hanya punya jiwa makan, jiwa pertumbuhan, nutritif, vegetatif. Supaya tumbuhan itu bisa hidup, bisa bertumbuh, dan reproduksi. Nah, itu lebih rendah. Ya. Jadi semakin banyak sel pada binatang itu, jiwanya makin kompleks. Contoh, misalnya anjing, itu kan udah jauh lebih lengkap sel-sel tubuhnya ya. Misalnya dibandingkan dengan semut. Mana yang lebih kompleks? Itu jiwa pada anjing. Ya. Nah, jiwa indrawinya lebih kompleks. Apalagi dibanding dengan binatang yang lebih kecil, yang selnya sedikit. Oke, tapi walaupun misalnya dia tetaplah binatang, misalnya anjing, dia bisa setia kayak manusia, bahkan lebih setia daripada manusia ya kan, anjing gitu. Ya, manusia diberi makan belum tentu berterima kasih, tapi anjing setia sampai mati. Nah, kenapa kok bisa begitu? Hah? Si anjing bisa setia sama tuannya karena dia juga punya jiwa, jiwa indrawi tadi. Ya. Oke, itu bedanya. Nah, sekarang kalau jiwa manusia punya nus, akal budi, dan roh, ini gambar Allah Tritunggal. Sementara binatang memiliki jiwa yang hanya mencakup fungsi-fungsi vital dan indrawi. Ya, jadi kalau kamu lihat antara anjing dan kucing, terus mana lagi yang lebih kecil ya? Di bawahnya ikan misalnya, mana yang lebih kompleks jiwanya? Tentu anjing. Maka anjing itu kamu bisa latih dia, kamu bisa latih dia jaga rumah, terkam tikus dan sebagainya gitu. Bisa, karena jiwanya lebih kompleks. Tapi tetap nggak punya apa? Nus, logos, dan spirit. Ya, dia setia dalam pengertian, anjing itu setia dalam pengertian apa? Bukan dalam pengertian nus, logos, spirit. Ya, gitu. Hanya dalam jiwa indrawi. Nah, binatang itu memiliki jiwa mencakup fungsi-fungsi vital dan indrawi, tidak punya roh, dalam pengertian yang memungkinkan hubungan spiritual dengan Allah. Roh dalam konteks manusia adalah apa yang memungkinkan mereka untuk menerima Roh Kudus. Nah, jadi manusia itu bisa menerima Roh Kudus karena punya spirit. Ini kamu ya, dan hidup dalam persekutuan dengannya. Berbeda dengan binatang yang memiliki jiwa indrawi, yang memungkinkan mereka bergerak dan memiliki indera. Jadi kesetiaan anjing itu karena insting indera, karena sering kasih makan, karena sering dirawat, inderanya bekerja mengenal tuannya. Ya. Tapi dia nggak akan setia sama yang lain, karena inderanya hanya menangkap situ. Nah itu dia. Oke. Sedangkan manusia punya jiwa rasional, noetik, dengan nus dan roh yang memungkinkan manusia bersekutu dengan Allah. Jiwa tumbuhan tidak punya kemampuan tersebut. Jiwa tumbuhan tidak memiliki nus, akal budi, roh, indera, atau kemampuan untuk bergerak secara independen dalam pengertian yang sama. Jadi perbandingannya gini, tumbuhan jiwanya jiwa vegetatif. Ya. Artinya untuk kehidupan, untuk pertumbuhan, reproduksi. Kalau binatang,
jiwa indrawi. Untuk kehidupan, pertumbuhan, reproduksi, indera, dan gerakan. Nah, ini lebih kompleks. Sedangkan manusia, jiwa rasional dan noetik. Ya, jadi dia punya nous, logos, roh yang diciptakan dalam gambar Allah, memiliki semua fungsi jiwa yang lebih rendah, ditambah kemampuan untuk bersekutu. Jadi manusia itu kompleks, gabungan dari vegetatif ada, indrawi ada. Ya. Jadi semua kemampuan tumbuhan dan binatang itu ada dalam diri manusia. Manusia punya vegetatif, manusia punya indrawi, tapi juga punya rasional atau noetik tadi. Jadi dia punya ditambah kemampuan apa? Kemampuan untuk bersekutu atau spiritual dengan Tuhan. Nah, itu bedanya. Sedangkan malaikat punya jiwa, iya, dia makhluk roh. Tapi dia nggak punya indrawi dan vegeta. Nah, malaikat itu nggak perlu dikasih makan. Dia nggak punya jiwa indrawi soalnya. Malaikat itu nggak perlu seks, karena dia nggak ada organ seks. Malaikat itu nggak perlu pakai baju seperti kita, karena dia nggak punya tubuh. Ya, oke. Jiwa vegetatif. Oh, malaikat itu perlu berkembang biak. Nanti malaikat ini kawin dengan malaikat itu gitu, lalu menghasilkan anak. Itu enggak. Jadi malaikat nggak punya jiwa vegetatif, nggak punya jiwa indera, dia hanya rasio dan noetik. Sedangkan manusia punya rasional, punya noetik, dan vegetatif dan indrawi. Semuanya punya manusia. Ya. Oke, coba baca. Stop. Perbedaan ini dan ini adalah apa hanya manusia yang butuhkan psikoterapi dalam pengertian spiritual. Iya. Jadi kenapa manusia yang butuh kesembuhan? Jadi kalau binatang nggak perlu psikoterapi, nggak perlu terapi jiwa. Ada binatang yang dikonseling, diminum obat sakit jiwa, nggak perlu. Ya, dia hanya perlu diobati kalau dia sakit mata, sakit lambung, nggak bisa makan. Nah, itu hanya sekedar fisik. Ya. Terus penyembuhan nus dan jiwa bukan hanya manusia yang memiliki kapasitas spiritual yang perlu diberikan pada keadaan alaminya. Iya. Yaitu dalam persekutuan dengan Sang Pencipta. Perbedaan ini juga menunjukkan pandangan bahwa jiwa memiliki tingkatan kompleksitas dan fungsi yang berbeda pada setiap kategori ciptaan, dengan jiwa manusia berada pada tingkat tertinggi karena kapasitas spiritualnya yang unik. Iya. Jadi karena manusia itu punya nus jiwa, itulah yang bisa bersekutu dengan Allah, dan itu jatuh dalam dosa dan sehingga hanya perlu dipulihkan. Ya, perlu psikoterapi. Nah, sekarang kita lihat ini, apa bedanya? Ini ya, kompleksnya jiwa manusia itu ternyata ada namanya hati. Lalu ada nous, tadi kita udah bahas spirit. Lalu ada logos. Tapi ada namanya lagi pikiran. Dianoia. Logisma itu juga pikiran. Nah, ini kan istilah-istilah yang dipakai di dalam Alkitab ya. Ini semua dari dalam Alkitab. Coba kita baca ya. Ya, baca lagi. Theos dalam karyanya the science of the fathers, menyajikan perspektif tentang jiwa manusia dan penyembuhannya dalam tradisi ortodoks. Bab 3 yang secara khusus berjudul psikoterapi ortodoks menggali konsep inti tentang jiwa, keterkaitan antara jiwa, nus, hati, dan pikiran, serta patologi dan proses terapeutik yang berkaitan dengan aspek-aspek ini. Penulis mencatat bahwa bab ini sangat kompleks karena analisis rinci tentang istilah-istilah yang saling berhubungan ini. Sama jiwa. Oke. Nah, kamu lihat di sini. Di dalam kita mau menterapi jiwa kita, ya, psikoterapi, ini bukan psikologi ya, tapi
eh, kita pakainya psikoterapi ortodoks, ya. Memang dalam pelajaran psikologi itu kan juga belajar jiwa manusia ya. Tapi mereka nggak kenal yang namanya nous, bahkan logos, roh itu mereka nggak kenal. Kalau psikologi yang kayak misalnya model uh, Sigmund Freud dan sebagainya, ya mereka nggak kenal itu namanya nous. Karena dianggap jiwa manusia itu seperti jiwa binatang doang yang bisa diajarin. Ya. Ajarin binatang itu kan bisa ya, anjing dilatih. Karena pada dasarnya mereka anggap jiwa manusia itu sama dengan jiwa binatang. Jadi percobaannya kebanyakan banyak kan pada binatang. Kalau pada manusia kan agak bahaya ya. Misalnya tikus, rutin dikasih makan jam sekian. Jadi diamati, oh ternyata si tikusnya punya pola seperti ini. Nah, nanti diterapkan pada manusia. Itu adalah psikologi yang kita sekuler, yang kita nggak percaya. Karena menganggap jiwa manusia sama seperti jiwa binatang, jiwa indrawi. Nah, padahal manusia itu lebih daripada jiwa indrawi. Namanya jiwa apa? Noetik tadi, jiwa rasional. Yang punya apa? Nus, hati, pikiran. Tapi punya patologi, punya sakit. Sehingga butuh proses terapeutik, proses terapi, penyembuhan. Nah, jadi yang kita perlu sembuhkan itu adalah jiwa. Jadi proses penyembuhannya bagaimana? Ya, hati itu yang perlu disembuhkan. Nus itu yang perlu disembuhkan. Pikiran kita yang perlu disembuhkan. Jadi kita percaya bahwa jiwa manusia itu bukan seperti jiwa binatang. Iya, sebagian. Tapi lebih dari itu, jiwa manusia punya apa? Iya, punya nus, logos, dan spirit. Nah, kalau dalam psikologi modern nggak ada, mereka nggak ngerti yang namanya nus itu nggak ngerti. Yang namanya hati itu juga nggak ngerti, apalagi logos dan sebagainya itu nggak ngerti. Nah, hanya Bible inilah yang mengajarkan kita jiwa manusia itu seperti itu. Ya, coba baca lagi. Jiwa atau psyche. Bab ini dimulai dengan mendefinisikan jiwa sebagai substansi hidup yang sederhana, tak berwujud, rasional, dan noetik, yang diciptakan menurut gambar. Nah, ini dia yang penting. Jadi kita percaya, doktrin kita mengajarkan bahwa jiwa manusia itu diciptakan menurut gambar apa. Beda dengan psikologi. Nggak percaya. Ada Allah yang menciptakan manusia. Jadi jiwanya seperti jiwa binatang. Gitu. Nah, sedangkan kita, jiwa itu apa? Substansi hidup yang sederhana. Tidak berwujud. Kita nggak bisa lihat jiwa itu modelnya gimana. Bentuknya gimana, nggak bisa. Lalu rasional, noetik, ya, serupa dengan gambar alam. Diciptakan menurut gambarnya Allah. Bukan dicipta menurut Allah, tapi gambarnya Allah. Nah, kita tahu gambarnya Allah itu siapa? Kristus. Jadi dicipta menurut Kristus. Terus? Jiwa berbeda dari kehidupan biologis semata. Nah, terus? Ia adalah pembawa kehidupan dan esensi spiritual manusia yang memberinya kehidupan, pertumbuhan, indera, dan kemampuan bernalar. Nah, kalau dalam psikologi modern itu mengatakan bahwa jiwa itu ya sekadar kehidupan biologis. Kehidupan biologis kita mati, dan jiwa juga mati. Sedangkan kita percaya, walaupun tubuh kita mati, jiwa kita mati nggak? Enggak. Jiwa kita bersama dengan Nah, kalau sekolah modern akan mengajarkan apa? Tubuh mati, ya jiwa juga mati, selesai. Seperti binatang. Binatang, anjing, mati, udah selesai. Nggak ada namanya jiwa anjing ke Firdaus.
ya, atau masuk surga. Nah, psikologi modern nggak percaya itu. Kita percaya bahwa jiwa itu bukan hanya sekedar kehidupan biologis seperti jiwa binatang, tapi pembawa kehidupan dan esensi spiritual manusia yang memberinya kehidupan, pertumbuhan, indera, dan kemampuan benar. Ya, terus? Jiwa diciptakan bersamaan dengan tubuh sebelum atau sesudahnya. Iya, jadi diciptakan bersamaan. Saat itulah Allah itu memberikan kompleksitas jiwa itu dalam bentuk nus tadi, logos dan roh. Binatang enggak. Coba waktu itu Allah juga menghembuskan nafasnya, rohnya ya, maka binatang sama kayak kita. Cuma dia berkaki 4 ya, atau punya ekor, kamu nggak punya gitu ya kan? Ya, atau mau punya ekor. Cuma binatang nggak dijiwain seperti itu, jadi cuma manusia nih. Oke, terus baca lagi. Penyakit dan kematian jiwa. Kejatuhan manusia mengakibatkan jiwa kehilangan rahmat ilahi, menyebabkan nus menjadi gelap, tertawan oleh nafsu, dan akhirnya mengalami kematian spiritual. Dosa dan nafsu menggelapkan dan mematikan nus, yang kemudian berdampak pada seluruh keberadaan manusia, menyebabkan penderitaan dan keterasingan dari Allah. Penyakit jiwa adalah disposisi, jahat, dan ketidakmurnian yang timbul ketika jiwa tidak berfungsi sesuai kodrat. Iya. Nah, kan kita tahu manusia jatuh mengakibatkan jiwa itu kehilangan rahmat ilahi. Artinya, nusnya tertawan oleh nafsu, gelap, ya, dan akhirnya mengalami kematian spiritual. Kematian spiritual itu artinya apa? Terpisah atau kehilangan rahmat ilahi. Tubuhnya belum mati. Adam Nawa itu kan masih hidup sekian ratus tahun lagi kan, waktu dia jatuh. Tubuhnya belum mati, tapi dia sudah kehilangan rahmat. Kenapa? Karena dalam jiwanya sudah terjadi yang namanya nusnya jadi gelap, dia tertawan oleh nafsu. Nah, dosa dan nafsu itu menggelapkan dan mematikan nus. Itulah kematian spiritual. Ya, yang kemudian berdampak pada seluruh keberadaan manusia. Akhirnya menyebabkan penderitaan, terasing dari Allah. Jadi penyakit jiwa adalah disposisi jahat, cenderungan jahat ya, dan ketidakmurnian yang timbul ketika jiwa tidak berfungsi sesuai kodratnya. Nah, sekarang bagaimana terapinya nih? Tapi jiwa, penyembuhan jiwa melibatkan pemulihan nus ke keadaan penyakit dan kodratinya melalui pemurnian katarsis dari nafsu dan penerangan potismos oleh rahmat ilahi. Nah, jadi akhirnya yang bisa menyembuhkan itu adalah apa? Katarsis dari hawa nafsu dan diterangi oleh anugerah rahmat ilahi. Terus ini dicapai melalui kehidupan asketis dalam atau puasa, kewaspadaan, doa, pertobatan, dan partisipasi dalam sakramen gereja yang merupakan proses sinergis antara kehendak manusia dan Allah. Nah, ini dia. Jadi akhirnya jiwa manusia kan jatuh dari kotor ya, berpenyakitnya. Nah, penyakitnya itu yang harus disembuhkan lewat apa? Kehidupan asketis. Ya, dan partisipasi dalam sakramen gereja. Asketis, pertobatan, partisipasi sakramen gereja. Ini adalah proses sinergi antara kehendak manusia dan rahmat Allah untuk memurnikan ini jiwa ini. Yang tadi sudah tercemar oleh yang namanya penyakit tadi. Jadi dosa itu penyakit. Terus kesehatan jiwa dicirikan oleh apatheia, ketidakbernafsuan atau kebebasan dari nafsu, dan pengetahuan spiritual atau gnosis. Iya. Jiwa yang sehat itu punya apatheia. Artinya punya kekuatan atau kebebasan dari nafsu dan mencapai gnosis, pengetahuan spiritual. Ya, yang dia inginkan itu Allah saja, gnosis itu, bukan lagi hal-hal duniawi. Nah, ini pemulihannya adalah lewat pemulihan jiwa itu lewat apa? Terapi jiwa itu lewat pemurnian di dalam kehidupan asketis. Maka kenapa kok diajarin tentang doa? Ya, jadi doa itu juga bukan minta-minta berkat jasmani ya, tapi doa itu yaitu asketis untuk memurnikan jiwa yang
kena penyakit. Jadi doa itu kayak semacam obat untuk mematikan penyakit. Penyakit itu kayak misalnya virus. Kamu sakit kepala atau kamu sakit gigi. Itu karena sakit karena ada virusnya, ada bakterinya. Ya. Atau kamu sakit perut. Oke. Nah, itu harus minum obat. Ya. Nah, obatnya apa? Obatnya apa? Ini. Kehidupan agnetis, pertobatan, sakramen gereja seperti perjamuan kudus, ya, itu obatnya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kita bahas apa sih hubungan jiwa, nus, hati, dan pikiran. Tekos menyoroti penggunaan istilah jiwa, nos, dan hati, dan pikiran, serta akal budi, logos, reason, logistikon. Nah, jadi kalau hati itu bahasa Yunani itu kardia, sini pikiran itu dianoia. Ya. Akal budi, jadi jangan salah terjemahkan ya. Pikiran atau dianoia itu beda dengan logos nanti. Akal budi. Nanti kita lihat apa bedanya ya. Terus yang kompleks dan terkadang dapat dipertukarkan dalam teks-teks patristik sambil juga menekankan hubungan yang berbeda di antara mereka. Iya, sekarang nus dan jiwa. Nus sering diidentifikasi dengan jiwa, jadi bagian paling murni atau mata jiwa, sama seperti mata bagi. Nah, jadi kalau saya tanya, apa beda nus dan jiwa? Iya, nus itu adalah bagian dari jiwa yang paling atau mata bagi jiwa. Seperti mata kita bagi tubuh. Nah, ini mata kita dua bagi tubuh. Tapi jiwa juga punya mata. Namanya apa? Nus. Bukan anus. Tapi nus. Ya. Tapi juga nus juga digambarkan sebagai salah satu dari tiga kekuatan energi jiwa, seperti nus, akal budi, dan roh. Nus seperti jiwa, diciptakan dalam gambar Allah dan memiliki esensi dan energi. Iya, tapi nus juga digambarkan sebagai salah satu dari energi jiwa. Jadi kalau dikatakan nus adalah energi dari jiwa, benar nggak? Benar. Nus adalah esensi dari jiwa, ya benar. Karena Allah itu punya tiga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka jiwa itu juga punya tiga kekuatan, nus, akal budi, dan roh. Jadi nus itu adalah salah satu dari tiga kekuatan atau salah satu dari tiga energi jiwa. Jadi nus sama dengan energi dari jiwa. Ya, tapi namanya Allah, Allah itu kan punya energi dan esensi. Allah dia punya energi dan esensi. Maka jiwa manusia itu juga gitu. Energi dan esensi. Jadi energi jiwa apa? Nus. Apa esensi dari jiwa? Nus juga. Ini yang kita sebut juga hati. Apa energi dari jiwa? Nus. Apa esensi dari jiwa? Nus. Atau hati. Ya, nah, sekarang kita bahas nih. Nus dan hati. Coba baca email. Yang dianggap sebagai esensi jiwa juga disebut. Nah, itu dia. Hati itu adalah apa? Esensi jiwa, yaitu nus. Jadi nus dan hati itu sebetulnya sama. Cuma disebut sebagai esensi dari jiwa. Hati itu bukan energi dari jiwa, tapi essence of the soul, esensi dari jiwa. Kalau nus
disebut energi dari jiwa? Benar. Tapi esensi dari jiwa juga benar. Nah, esensi dari jiwa itu namanya apa? Hati. Bisa nggak pahami? Ya. Terus? Identifikasi ini terlihat dalam bagian-bagian kitab suci di mana berkati yang ini hatinya dikaitkan dengan melihat Tuhan dan pembukaan pemahaman atau nous disamakan dengan pembukaan hati. Hati adalah pusat di mana Allah diwahyukan dan di mana nous dan semua pikiran jiwa bersemayam. Dan terapi adalah mengembalikan nous yang tersebar oleh indera kembali di hati. Iya, jadi hati itu jadi kayak semacam apa? Tempat, wadah dari jiwa. Jadi wadah jiwanya itu namanya hati. Maka dia menjadi pusat di mana Allah diwahyukan. Di mana nus dan semua pikiran jiwa bersemayam. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang energi tadi ya, nus, atau inilah, nus, logos, spirit, itu bersemayam di mana? Di mana? Di hati. Jadi hati itu kayak semacam wadah, tempat jiwa itu bersemayam. Tapi nggak berwujud gitu loh. Ya, ini kita bicara soal jiwa yang tidak kelihatan, yang tidak berwujud. Paham sekarang? Nah, sekarang nus dengan akal budi. Nah, akal budi ini istilahnya banyak ya. Logos, kalau bahasa Inggris namanya rasio atau reason, atau bahasa Yunani lagi namanya logistikon. Ini Bapak Gereja seperti Maximus pakai. Ini namanya semua akal budi. Ya, saya nggak pakai pikiran tapi akal budi. Nah, nus dan logos atau rasio atau reason atau logistikon itu namanya akal budi. Tapi ada namanya pikiran. Pikiran itu tunggal ya. Bukan pikiran-pikiran, nanti ada lagi. Tapi pikiran. Nah, itu namanya bahasa Yunani-nya dianoia. Coba sebutkan, dianoia. Nah, kalau bahasa Inggrisnya mind. Kalau bahasa Indonesianya pemikiran atau pikiran diskursif. Atau pikiran aja lah gitu. Nah, jadi pikiran itu dianoia, mind. Oke, nah apa bedanya? Coba baca. Sementara nus diidentifikasi dengan hati atau esensi jiwa, nus yang terdiri dari pikiran dan cita atau gambaran konseptual juga disebut nus dan dapat diidentifikasi dengan pikiran atau fakultasi atau fakultas rasional. Nus atau hati adalah apa yang melihat dengan jelas, sementara akal budi atau logos atau vision atau rasio atau logistikon merumuskan dan mengungkapkan persepsi-persepsi ini. Berbeda dengan nus yang berhubungan dengan Allah dan menerima energinya, fakultas rasional, logos atau akal budi merumuskan pengalaman. Nah, jadi gitu. Nus itu kan esensi jiwa atau energi dari jiwa. Nah, tentu nus itu bekerja. Ya. Nus itu merumuskan, mengungkapkan persepsi-persepsi, misalnya dia berhubungan dengan Allah. Nus berhubungan dengan Allah. Atau dia menerima anugerahnya. Nah, kegiatan nus itu, pengalaman nus itu dengan Allah, itu yang disebut sebagai logos. Jadi, logos merumuskan dan mengungkapkan persepsi-persepsi dari nus ini. Jadi fakultas rasional, logos atau akal budi ini yang merumuskan pengalaman nus. Ya, jadi nus, ini nus kita ini berrelasi dengan binatang nggak bisa ya kan? Karena manusia binatang nggak punya nus. Dia berrelasi dengan Allah, Allah berrelasi dengan dia. Nah ini pengalaman nus berrelasi dengan Allah, pengalamannya kayak gimana? Itu dirumuskan oleh namanya satu fakulti namanya logos.
Jadi logos inilah yang merumuskan pengalaman nus dalam berelasi dengan Allah. Contoh, ya, Hartono bisa berelasi dengan Risto. Relasinya bisa benci, kadang sayang, kadang benci, gitu ya. Oke. Kadang baik, akur, kadang jengkel kan. Sama saya sama kalian gitu kan. Saya sama kalian kadang, aduh, baik, ya, humor. Tapi kadang-kadang marah, kadang-kadang ini, ya kan? Nah, itu pengalaman relasi. Nah, bagaimana saya merumuskan pengalaman itu? Marah, pengalaman jengkel, pengalaman senang, pengalaman sedih. Siapa yang merumuskan pengalaman nus itu? Nus yang berelasi dengan kalian. Yang merumuskan pengalamannya sedih, senang tadi apa? Logos. Ya. Nah, logos saya yang memberitahu si nus, pengalaman ini kamu lagi jelek nih, hubungan dengan Allah ini, lagi nggak bagus nih. Itu logos, akal budimu yang bekerja. Kamu relasi dengan Allah lagi nggak bagus nih akhir-akhir ini. Ya, kamu udah jarang berdoa, kamu udah meninggalkan Tuhan lama, tidak lagi baca Alkitab, tidak lagi dengerin khotbah, tidak lagi bergereja. Nah, yang negur-negur itu siapa? Logos. Logos. Negur siapa? Nus. Nah, supaya si nus berelasi lagi. Ngerti? Ngerti, Vicky? Nah, ya kan? Oke? Saya kayak tadi, nus yang berhubungan dengan Allah dan yang menerima energinya. Nah, berhubungan dengan Allah itu kan kadang baik, enggak. Kayak kita manusia itu kita sendiri yang menjauh dari itu. Nah, lalu yang memberitahu kita pengalamanmu ada nih sama Allah. Dengan Allah itu terputus nih. Nah, yang merumuskan itu siapa? Yang ngomong terputus, baik, jelek, lagi bagus, itu siapa? Ya. Oke, coba baca lagi. Juga dapat merujuk pada bentuk perhatian yang halus, lebih halus daripada pikiran. Menyebar halus dengan berbagai ide dan gangguan menunjukkan kurangnya perhatian dan menyebabkan jiwa kehilangan pemahaman dan Iya. Jadi nus dapat juga merujuk pada bentuk perhatian yang halus, lebih halus daripada pikiran, penyebaran nus. Nah, makanya nanti kita perlu yang namanya attention. Pusat perhatian. Nah, itu kerjanya logos. Ya, misalnya logos akan kerja bagaimana mendekatkan nus lagi dengan penuh perhatian, attention. Maka kayak berjaga-jagalah, nepsis tadi itu ya. Nah, itu kerjanya logos. Oke. Akal budi, terus? Kalau budi atau logos adalah rasional yang memproses informasi dan merumuskan. Nah, itu tadi. Yang bisa memproses informasi, yang mau merumuskan pemikiran, itu kerjanya logos. Terus? Kalau budi berfungsi dengan baik ketika melayani nus yang tersirat. Iya. Pikiran atau dianggapnya adalah aktivitas berpikir yang seringkali dipengaruhi oleh nafsu dan dalam kondisi sakit, pikiran seringkali diidentifikkan dengan nus, melaburkan pemahaman tentang nus sebagai fakultas yang lebih tinggi dan berbasis di hati. Iya, nah sekarang gini. Tadi logos, akal budi, itu yang merumuskan pengalaman nus. Nah, sekarang ada namanya istilahnya dianoia. Apa ini dianoia? Dianoia itu apa? Ini bahasa. Pikiran, aktivitas. Tapi ingat ya, ini masih dalam tataran jiwa.
aktivitas berpikir, ini bukan berpikir otak ya. Bentar. Ini aktivitas berpikir, tapi yang seringkali dipengaruhi oleh nafsu, keinginan, dan logisme. Nah itu ya. Terus kita bahas lagi di sini, nanti saya jelasin perbedaannya nih. Ini logos, ini dianoia. Coba baca lagi. Logos atau budi, atau visio, atau vision, atau logiskon, merujuk pada fakultas rasional atau daya nalar jiwa. Nah, istilahnya singkatnya adalah daya nalarnya dari jiwa atau daya nalar dari nous, karena dia yang merumuskan tadi. Ya, terus Yang merupakan bagian dari cipta atau gambar Allah dalam diri manusia atau bersama nous dan spirit. jadi 3 serangka itu ya. Logos, nous, spirit. Nous yang berelasi dengan, jadi supaya nggak bingung ya. Nous ini yang berelasi dengan, nah pengalaman relasinya itu dirumuskan oleh logos. Lalu di mana rohnya? Roh itulah yang membuat ini bergerak, energinya, nafasnya. Nah itu spiritnya. Jadi spiritnya itu apa? Energinya yang membuat nous bisa berhubungan dengan Allah. Lalu hasil hubungannya, hasil pengalamannya dirumuskan oleh logos. Tapi yang membuat itu terus bergerak apa namanya? Spirit. Jadi spirit itu kayak ibarat, contoh ilustrasinya kayak orang nyetir mobil. Bensinnya itu rohnya. Logosnya itu supirnya. Ya kan? Mobilnya itu namanya apa? Nusnya. Ngerti ya? Nus atau hati itu mobilnya. Yang nyetir logos. Gimana cara nyetirnya ya kan? Hancur nggak ini jalannya gitu ya? Oh, pengalaman nyetirnya kan? Mobilnya itu dijalani dengan baik atau hancur gitu ya kan? Tergantung supir ya, logosnya. Nah, yang membuat mobil itu bisa bergerak lah. Ada bensinnya. Nah, itu rohnya. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi 3 itu nggak bisa lepas ya. Nous, logos, dan spirit. Nous itu kayak mobil yang membawa kita kepada tujuan. Kita pakai mobil mau kemana nih? Itu nous. Mobilnya namanya nous. Lalu selama mau sampai ke tujuan, kan ada pengalaman dong. Mobil itu melaju kencang, melaju lambat, atau melajunya sedang aja. Itu mobilnya sesat jalannya ya. Nah, itu siapa yang merasakan pengalaman itu? Logos, si supir. Tapi yang membuat bisa mobil itu jalan apa? Ada minyaknya. Nggak ada minyak, nggak jalan ya kan? Nah, itu namanya spirit. Paham? Enggak ya sudahlah. Ya. Oke, baca lagi. Fungsi alaminya adalah untuk mengenal Allah dan merupakan pengalaman atau pengetahuan yang diterima oleh Allah. Nah, kayak kamu nyetir kan? Wah, nyetirnya aman, lancar ya. Nggak ada macet. Itu yang ngomong siapa? Atau sih? Dia bisa ngomong, wah pengalaman nyetirnya enak, lancar hari ini, nggak macet. Yang ngomong siapa? Supirnya, mobilnya nggak bisa ngomong kan? Atau minyaknya nggak bisa ngomong kan? Yang bisa ngomong siapa? Supir, atau di sini disebut apa? Logos. Masih bingung? Hah? Masih bingung? Jadi logos itu apa? Logos itu apa? Logos itulah yang mengungkapkan pengalaman atau pengetahuan yang diterima oleh. Jadi waktu kamu nyetir, pengalaman itu kan yang diceritakan oleh supir. Si mobilnya kan nggak bisa. Ya, itu maksud saya. Terus? Logos adalah kemampuan jiwa untuk kenalan dan dimahami. Iya, nah si supir inilah yang
tahu gimana cara bawa mobilnya, mau bawa kemana. Dialah yang bisa bernalar dan memahami. Kayak kamu nyetir mobil, kamu harus paham kan? Mau kemana ini? Jalan lewat mana ini? Kalau ada macet lewat mana ini? Kan namanya bernalar. Ya. Kalau belok kiri, kemana? Belok kanan, kemana? Harus kasih lampu sign dan sebagainya. Nah, itu kemampuan supir. Nah, itulah disebut dengan logos. Kemampuan jiwa untuk menalar dan memahami. Oke? Nah, sekarang dalam kondisi, Dalam kondisi jatuh, logos atau konvensional atau nah logos itu juga sering disebut logistikon ya. Terus, seringkali membentak dalam bus, mencoba memahami realitas Islami melalui logika dan mata. Bisa dari pengalaman spiritual. nah jadi gini, ini supirnya error. Ya, jadi dia memberontak melawan nus. Akhirnya apa yang terjadi sama mobil ini? Mobilnya ringsek, ya kan? Coba si supirnya bawanya ugal-ugalan. Oke, lubang dihajar aja. Habis itu tabrak sana, tabrak sini. Apa yang terjadi? Mobilnya rusak. Nah, kira-kira kita ini begitu juga. Logos kita jatuh. Akhirnya melawan nus. Yang terjadi apa? Nusnya jadi rusak. Nah, di sini nusnya rusak itu mengakibatkan apa? Nusnya nggak bisa lagi berreaksi dengan sama kayak punya mobil, kamu bawanya ugal-ugalan, mobilmu rusak. Jadi mobilnya nggak bisa ngantarin kamu sampai tujuh. Sama kalau logosnya rusak, nusnya jadi rusak, akhirnya terpisah, terpisah kan dari pemahaman spiritual, nusnya terpisah dengan alam. Nah kalau nusnya rusak, mobilnya rusak sampai tujuan, nggak bisa kan? Mobilnya jadi nggak ada gunanya karena rusak. Nggak bisa ngantar orang penumpang itu ke tujuan. Penumpangnya kamu. Oke? Kamu duduk sebagai penumpang Grab misalnya. Nah, supir namanya logos. Mobilnya namanya nus. Bensin namanya roh. Kalau supirnya ugal-ugalan, mobilnya ringsek, penumpangnya juga mati. Sama. Kalau logos kita rusak, nus kita rusak, diri kita juga. Coba ya kamu bawa mobil, pakai mobil, ya, mobilnya jatuh ke jurang, mati. Oke? Nah, itu akibatnya. Nah, sekarang bagaimana dianoia? Ada satu istilah lagi namanya dianoia, itu artinya pikiran ya. Pikiran diskursif, mind, pemikiran. Coba baca. Ini lebih merujuk pada proses berpikir, penalaran diskursif, dan pembentukan konsep. Iya. Jadi dianoia itu adalah proses berpikir. Proses merumuskan konsep. Nah, tadi kalau logos tadi bukan proses berpikir. Logos itu apa? Proses nalar dari nus. Daya nalar dari nus atau merumuskan pengalaman nus. Sedangkan dianoia ini proses berpikir. Penalaran diskursif, pembentukan konsep. Nah, maksudnya gimana nih? Coba baca lagi. Selama membedakannya secara eksplisit dan nus. Nah, dianoia. Si pada yang dapat dipikirkan, sementara nus dalam kota jiwa yang secara langsung melihat realitas kami atau atas. Nah, jadi dianoia itu adalah proses berpikir yang berhubungan dengan tataran indrawi atau sesuatu yang bisa dipikirkan. Sementara kerja nus itu melihat realitas tentang hal yang di atas. Jadi kalau logos
itu pengalaman nus dengan Allah. Dianoia itu proses berpikir yang terjadi sehari-hari. Ya, nah itu bedanya. Dianoia tataran hal-hal indrawi, nus tataran realitas ilahi. Jadi anggap dianoia di bawah, nus di atas. Oke, coba baca lagi. Dianoia dapat dianggap Dianoia dapat dianggap sebagai alat atau aktivitas dari logos atau fakultas rasional yang digunakan untuk menganalisis, merenungkan, dan merumuskan pemikiran. Nah, jadi kan ada logos. Logos itu tadi merumuskan pengalaman nus dengan alat. Tapi logos itu juga punya alat yang namanya apa? Dianoia, yang bukan hanya berhubungan dengan Allah, tetapi yang berhubungan dengan analisis dan merumuskan pemikiran. Misalnya tadi contoh, oh iya, saya udah lama nggak doa nih. Atau iya ya, saya punya relasi yang rusak nih dengan dia. Nah, yang memberitahu itu siapa? Dianoia. Jadi dianoia itu apa? Dianggap sebagai apa? Alat atau aktivitas dari logos. Ini kemampuan logos. Jadi kalau logos berhubungan dengan nus itu dengan tataran ilahi. Nah, sekarang logos dengan dianoia itu dengan tataran sehari-hari. Makanya manusia itu bisa merenung, ya, meminta maaf. Oke, manusia bisa sedih, tahu salah, tobat. Tapi ada yang dianoia, kalau udah dianoia rusak tuh ya, nggak mau bertobat, tetap keras kepala, itu dianoianya rusak. Tapi kalau tahu salah, nyesal, nangis, berduka cita, ya, nah itu berarti kejadiannya masih bagus. Jadi dianoia itu digunakan untuk apa? Binatang punya itu. Kamu suruh bikin paper binatang, suruh dia merenung karena berbuat salah, coba kamu renungkan ya, kesalahanmu apa? Ya binatang akan mengulangi lagi, gitu. Ya. Coba kamu disuruh rumuskan pemikiran, tulis, bisa? Binatang bisa menulis? Bisa, karena nggak punya diano. Oke. Nah, seringkali ada istilah lagi di dalam bahasa Inggris, ada istilah mind. Ini seringkali ketemu ya. Nah, mind ini sebetulnya sama dengan yang namanya dianoia. Mind itu bukan nus ya, atau logos, tapi mind itu pikiran dianoia. Coba baca lagi. Mind seringkali menuju pada dianoia atau pikiran diskursif. Tiga buku ini membedakan antara fakultas spiritual yang lebih tinggi atau nus dan proses berpikir rasional istilah mind seringkali digunakan untuk merujuk pada dianoia. Dianoia adalah pikiran yang bekerja dengan konsep, logika, dan penalaran. Dia memproses informasi dari indera atau pengalaman nus. Dan Gregory Palamas dikutip membedakan kata jiwa atau nus dari mind atau dianoia, di mana dianoia berurusan dengan hal-hal indrawi dan yang dapat dipikirkan, sementara nus secara langsung mengalami realitas. Nah, ini bedanya kan? Beda dianoia dengan nus apa? Dianoia berurusan dengan hal-hal indrawi, hal sehari-hari yang kita bisa pikirkan. Sementara nus mengalami realitas hal-hal ilahi. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan dianoia itu apa? Atau nus mind itu apa? Pikiran yang bekerja dengan konsep, logika, dan penalaran. Kan gitu ya manusia. Dia memproses informasi dari indera dan pengalaman nus. Maka manusia bisa berlogika gitu. Bisa benalar, bisa berkonsep.
Nah, binatang nggak bisa. Ya, coba lagi baca. Mind sebagai terjemahan nus dalam kitab suci. Dalam beberapa kutipan kitab suci atau terutama dari terjemahan bahasa Inggris yang digunakan buku ini, kata mind muncul sebagai terjemahan dari kata Yunani nus. Contohnya termasuk referensi pada The Basic Mind, pikiran yang kejar, Roma 1:28, utility of their mind, kesia-siaan pikiran mereka, Efesus 4:17, atau fleshly mind, pikiran duniawi atau daging, Kolose 2:18. Dalam konteks ini, mind seringkali merujuk pada nus dalam kondisi jatuh yang dikuasai oleh kedagingan atau kegelapan. Rasul Paulus juga berbicara tentang berdoa dengan roh dan berdoa dengan pengertian nus atau mind. 1 Korintus 14:14-15, di mana nus di sini lebih dekat artinya dengan pemahaman rasional atau yakin. Iya, jadi kadang-kadang kata nus itu diterjemahkan dengan mind. Ya, jadi kalau di sini bedanya adalah kalau mind atau dianoia itu lebih dekat dalam pengertian pemahaman ya, pemahaman atau konsep atau rumusan-rumusan yang rasional. Nah, ini memang ada beberapa terjemahan yang mengartikan nus itu jadi mind. Ya. Nah, dalam konteks ini mind seringkali merujuk kepada nus dalam kondisi yang jatuh yang dikuasai oleh kedagingan atau kegelapan. Ya. Misalnya Paulus juga berbicara tentang berdoa dengan roh atau berdoa dengan nus, maksudnya dengan mind. Ya. Sehingga nus di sini lebih dekat artinya ke dianoia. Ya. Jadi kalau nus yang lebih dekat dengan dianoia ini berarti yang berhubungan dengan pemikiran yang indrawi, ya, atau yang dapat dipikirkan. Tetapi memang mind itu berbeda dengan nus ya. Oke, coba baca lagi. Mind berbeda dari nus atau mata jiwa. Catatan penerjemahan secara eksplisit menyatakan bahwa meskipun nus sering diterjemahkan sebagai mind atau intelek, ini mempertahankan istilah Yunani nus untuk menghindari ketidak. Iya, tapi saya lebih setuju mind itu berhubungan dengan hal-hal yang dapat dipikirkan, dengan konsep gitu ya. Tapi kalau nus itu berhubungan dengan keilahian, hal-hal yang ilahi gitu. Ya, coba baca lagi. Terus dalam buku ini secara primer merujuk pada fakultas spiritual tertinggi, mata jiwa, pusat kesadaran spiritual yang mampu menerima persepsi langsung akan Allah dan berdiam di dalam hati. Nah, itu nus. Jadi nus itu apa? Fakultas spiritual tertinggi, mata jiwa, pusat kesadaran spiritual yang mampu menerima persepsi langsung akan Allah dan dia berdiam di dalam hati. Nah, ini berbeda dengan mind sebagai proses berpikir rasional. Ya. Nah, sekarang mind berbeda dengan logismoi. Terus. Logismoi adalah isi pikiran yang spesifik, yaitu pikiran-pikiran kompleks yang mengganggu, seringkali disertai gambaran dan nafsu yang menyerang jiwa. Sementara itu, mind atau dianoia adalah fakultas atau proses berpikir itu sendiri yang bisa saja terlibat dalam logismoi tersebut. Iya, jadi kalau logos itu punya dianoia itu adalah proses berpikirnya. Misalnya kayak kamu melakukan kesalahan. Kamu pasti berpikir dong, apa yang aku dimarahin tadi? Salahku apa ya? Tadi rasanya nggak seperti ini. Oke, aku mau coba perbaiki. Nah, itu proses berpikir apa? Dianoia. Tapi kalau logismoi, terus kamu mikirkan, aduh, udah bayangin nggak macam-macam nih. Kamu udah bayangin gini, ini. Waduh, saya bakal dihukum nih. Saya bakal inilah. Nah, itu namanya apa? Logismoi. Pikiran-pikiran kompleks, tapi sudah disertai dengan gambaran dan nafsu yang menyerang jiwa. Ya, misalnya kamu nonton sesuatu, atau kamu merokok.
gitu, rokok, atau kamu minum alkohol, atau kamu nonton sesuatu. Itu logisme bekerja. Kamu akan menghayal sesuatu. Jadi ada gambaran-gambaran, fantasi-fantasi. Nah, itu namanya apa? Logisme. Ya, menghayal sesuatu. Nah, itu bukan dianoia, itu logisme. Nah, itu namanya pikiran-pikiran kompleks yang mengganggu, yang seringkali disertai gambaran dan nafsu. Terus? Jadi dalam buku ini Mind paling sering merujuk pada dianoia atau proses berpikir rasional atau merupakan terjemahan dari Nus dalam kutipan kitab suci sering dalam konteks negatif atau jatuh. Namun istilah kunci untuk fakultas spiritual tertinggi yang menjadi fokus penyembuhan adalah Nus yang sengaja dipertahankan dalam bahasa Yunani-nya oleh penerjemahan untuk menjaga kekasan maknanya. Iya. Sekarang nih logisme. Ismoi atau pikiran atau pemikiran kompleks yang mengganggu atau Thoughts. Jadi kalau logisme, bahasa Indonesianya ya pikiran-pikiran atau pikiran-pikiran kompleks yang mengganggu. Nah, itu lebih kepada negatif ya kalau logisme. Atau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya thoughts, pikiran-pikiran. Tapi ini pikiran-pikiran yang mengganggu. Terus baca lagi. istilah ini tidak merujuk pada kualitas berpikir itu sendiri atau seperti logos atau dialognya, melainkan pada isi atau jenis pemikiran tertentu yang menyerang jiwa. Iya, jadi ini bukan fakultas berpikirnya, tapi isi pikirannya yang menyerang jiwa. Kayak tadi, kamu misalnya lagi nonton film porno, habis itu kamu mau bayangin apa? Cewek telanjang, cowok telanjang. Nah, itu apa namanya? Logisme. Ya, terus? Semua bukanlah pemikiran sederhana, tetapi pikiran-pikiran kompleks yang mengganggu, seringkali berupa kombinasi antara gambaran mental atau Gambaran mental, kamu mikirin tadi cewek telanjang, tapi disertai dengan apa? Nafsu. Nah, itu namanya apa? Logisme. Ya kan? Risman paling paham. Terus, mereka sering dianggap berasal dari iblis atau dari nafsu yang berdiam dalam jiwa. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian Nus dan menggiring jiwa ke dalam dosa, baik dalam pikiran maupun perbuatan. nah, akhirnya tim dari logisme ini menarik perhatian siapa? Nus. Dan logisme ini akhirnya mencengkram si Nus. Dan logisme itu akhirnya timbulan nafsu, dan kalau dibuai jadi dosa. Jadi dosa dalam pikiran, dosa dalam perbuatan. Ya, masih ingat kan? Proses dosanya itu kan ada serangan dari si iblis, godaan. Nah, lalu kita kalah, akhirnya jadi logisme. Logisme jadi nafsu. Nafsu itu sudah menguasai, ya, tinggal diwujudkan dalam perbuatan jadi dosa. Nah, oleh sebab itu, Tetapi ortodoks sangat menekankan perlunya menjaga hati dan Nus dari serangan semua ini melalui kewaspadaan atau meksis, doa, dan iya, jadi jangan sampai nus kita atau hati kita itu terserang oleh fantasi-fantasi itu. Makanya jangan banyak melamun. Itu logisme kerja semua itu. Ya kan? Nah, harus waspada nih. Doa, penolakan. Nah, logisme terdiri dari apa tadi? Kombinasi dari gambaran mental atau fantasi ya kan? Dan nafsu atau patos. Jadi pikirannya udah kompleks, udah tercampur dengan fantasi atau nafsu tadi. Oke, secara ringkas nih bedanya. Baca lagi. logos atau akal budi, rasio atau kata, ini adalah fakultas rasional bawaan jiwa, bagian dari citra Allah yang kemampuannya adalah untuk bernalar, memahami, dan mengungkapkan, atau baik secara internal maupun eksternal, apa yang dialami atau diketahui oleh diri. Nah, jadi kalau saya tanya, logos artinya apa?
Ini fakultas rasional bawaan jiwa ya. Ini semua kerja jiwa ini. Yang kita bedakan tadi 3. Nous, logos, dan spirit. Nah, kerja logos apa? Pengalaman dari nous. Nah, sekarang dianoia. Dianoia pikiran diskursif atau pemikiran. Ini adalah proses atau aktivitas berpikir rasional dan analitis yang dilakukan oleh orang. Nah, logos Dianoia melakukan yang namanya dianoia. Terus? Dianoia konsep dan untuk berbeda dari persepsi spiritual langsung oleh. Nah, beda ya. Kalau persepsi spiritual langsung oleh nous, itu hubungannya nous dengan Allah. Tapi kalau dianoia itu bekerja lewat konsep logika untuk memproses informasi sehari-hari. Ya. Terus kalau mind Atau pikiran dalam bahasa Inggris, dalam konteks buku ini terutama terjemahan Inggrisnya mind paling sering merujuk pada dianoia atau proses berpikir rasional atau merupakan terjemahan dari kata Yunani nous dalam kutipan kitab suci atau seringkali ketika nous dalam keadaan jatuh atau tercemar. ya, jadi kalau nous dalam keadaan jatuh tercemar itu seringkali diterjemahkan sebagai mind ya. Tapi lebih tepat memang dipisahkan. Mind, nous. Nah, mind itu sering merujuk pada diano, itu sama. Mind, pikiran, itu maksudnya dianoia. Ya. Terus? Penerjemah buku ini secara eksplisit menyarankan untuk tidak menyamakan mind secara langsung dengan nous dalam pengertian praktik yang spesifik sebagai mata jiwa. Patristiknya. Terus 4. Logisme atau pikiran-pikiran atau pemikiran kompleks atau thoughts. Thoughts. Bukanlah fakultas atau proses, melainkan isi pikiran yang spesifik. Logisme adalah serangan atau godaan berupa pikiran-pikiran kompleks, seringkali disertai gambaran atau fantasia, dan digerakkan oleh nafsu atau patos yang bertujuan mengganggu jiwa dan menawan. Iya, itu logisme mengganggu jiwa dan yang disertai dengan gambar, fantasi dan nafsu. Nah, bagaimana nous, hati, logisme dalam dinamika penyembuhannya ya? Jadi kalau kalian baca bukunya ini ya, ini nah ini bukunya ini. Oke, ini yang dulu saya ajar di spiritual formation ya. Oke, sekarang bagaimana penyembuhannya ini? Coba baca, Sofi. Nous, Jiwa, energi jiwa. ya. Itu kenalan keadaan sehat itu adalah ketertarikannya yang konstan kepada alam merenungi ataupun prinsip dunia ciptaan dan beristirahat dalam persekutuan dengannya. Terus yang murni melihat segala sesuatu dengan benar. Nah, jadi kalau nous yang alami itu, nous yang sehat itu bagaimana? Oke, tadi kita punya mobil. Mobil yang sehat itu gimana? Ya bisa nyala ya kan? Kalau bisa nyala berarti mesinnya masih bagus, ada minyaknya, bisa jalan. Terus jalannya nggak mogok. Habis itu dia bisa bawa penumpang sampai 7. Nah, itu nous yang sehat. Jadi nous yang sehat itu adalah nous yang bisa mencapai Allah. Ya, yang bisa merenungkan logoi. Yang bisa bersekutu dengan Allah. Oke, nous yang murni bisa melihat segala sesuatu dengan benar. Nah, itu dia. Tapi ada penyakitnya pada nous. Kayak mobil ada penyakitnya nih. Apa penyakit mobil seringkali apa? Misalnya apa? Ya mogok gara-gara mungkin businya. Ya kan? Olinya habis. Atau mesinnya berkarat. Atau ada komponen dalamnya yang rusak. Nah, itu namanya penyakit.
Sama, nus itu juga punya penyakit. Apa penyakit nus? Coba baca. Penyakit utama nus adalah atau psikosis, tertawanannya oleh nafsu dan logis. Ini tadi, nus ini punya penyakit yang namanya apa? Gelap. Gelap itu karena ditutupi oleh apa? Logis. Nah, nus harusnya terang, tapi datang logisme buatnya jadi ke. Maka nggak heran ya kalau orang itu udah gelap hatinya, gelap istilahnya orang bilang gelap hatinya, pikirannya ya apapun kejahatan apapun dia lakukan. Ya. Oke, itu nus penyakitnya adalah kegelapan, tertawan oleh nafsu dan logis, moi, serta terpisah dari hati ya. Terus Dia menjadi buta terhadap spiritual dan terhadap Yesus. nah, akhirnya nusnya nggak bisa lihat kan? Tadi kan mata jiwa ya. Kalau gelap berarti jadi buta kan? Sama kayak matamu gelap, kamu nggak bisa melihat apa-apa. Nah, maka nus itu jadi buta terhadap Allah, terhadap realitas spiritual. Ah, nggak ada yang namanya Allah, nggak ada namanya perlu berdoa, nggak ada namanya hal-hal rohani. Nah, jadi rentan terhadap delusi. Tahu delusi? Ya, dia menghayal dirinya paling oke dan sebagainya, nggak perlu Allah dan sebagainya. Itu penyakit utama dari nus. Nah, gimana menyembuhkannya? Baca lagi. Penyembuhan. Terapi nus berpusat pada nepsi atau kewaspadaan, penjagaannya dari pikiran jahat, dan pengembaliannya ke dalam hati melalui doa yang tekun, terutama doa Yesus. Iya, jadi untuk terapi nus ini, nepsis dan Jesus prayer. Nah, itu dia. Waspada, jangan sampai diserang oleh pikiran jahat atau logis. Doa Yesus untuk mengembalikan nus itu ke dalam hati. Jadi nus itu jangan mengembara di mana-mana. Pokoknya nus itu harus di dalam hati. Nah, itu kata Flakos. Ya, terus Ini membutuhkan keheningan batin atau disektia dan pemurnian oleh Roh Kudus karena hanya Roh Kudus yang dapat memurnikan nus yang sembuh menjadi terang mencapai apatia. dan mampu melihat terang. Iya. Oke, jadi ada nepsis, ada keheningan batin, doa, ya, dan pemurnian dari Roh Kudus. Itu terapinya. Nepsis, doa Yesus, keheningan batin, kemudian dari Roh Kudus. Nah, sekarang hati. Hati atau pusat spiritualnya ya. Terus baca. Sensi dan karakterisasi. Hati adalah manusia batiniah yang tersembunyi, tempat misteri persekutuan ilahi manusia terjadi. Ia adalah bait Allah, altar spiritual, tempat yang kudus menuliskan hukumnya, dan sumber kehidupan sejati. Nah, kalau hati itu tadi apa? Tempat di mana nus itu bersekutu dengan Jadi kalau namanya hati atau tempatnya harus bersih lah. Misalnya nih, kamu udah mandi bersih banget. Lalu saya panggil kamu, ayo kamu masuk ke gudang kapur itu. Apa yang terjadi? Kotor lagi. Ya, misalnya Hartono udah mandi bersih ya, udah mandi 7 bunga, 7 rupa bunga gitu ya. Sabunnya pun udah banyak. Nah, tapi masuk ke tempat lumpur yang kotor, sama aja kan? Kotor lagi kan? Nah, jadi hati itu seperti tempat yang kita harus bersihkan. Nah, apa penyakit dari hati? Yang di hati yang dikuasai oleh iblis menjadi tidak murni atau bodoh atau akron dan penuh dengan logisme jahat yang kehilangan kepekaan spiritual. Nah, penyakit hati apa tadi? Dikuasai oleh iblis.
jadi keras, tidak murni, bodoh, dan penuh logisme. Ya, jadi tempatnya itu kotor, kotornya karena apa? Banyak debu, ya, atau banyak kapur, banyak asap, banyak lumpur. Apa? Nah, hati kita tuh kotor karena apa? Keras, ya, banyak bodohnya, banyak logismoinya. Nah, itu penyakit dari hati. Penyembuhannya gimana? Iya, adalah psikoterapi ortodoks ini dicapai melalui pengobatan yang mendalam dan berkelanjutan yang membuahkan penyesalan atau bentos, kehancuran hati atau trigger dan air mata atau dam. Dakria. Iya. Oke, gimana menyembuhkan hati? Pertobatan atau penyesalan ya, kesedihan, kehancuran hati, dan air mata. Tadi kalau nus lebih kepada doanya. Kalau hati lebih kepada apa? Air matanya, penyesalannya. Terus? Air mata ini membersihkan hati dari kotoran dosa dan mensucikan mata jiwa. Nah, sama kayak kamu mau membersihkan ruangan yang kotor ini. Atau mobilmu kotor. Kamu perlu bersihkan pakai apa? Air. Nah, air ini adalah air mata. Terus? Hati ilahi yang menyala dan pengobatan bagi hati, nafsu, dan menghangatkan hati dengan rahmat. Hati yang murni menjadi wadah Roh Kudus dan mampu melihat Allah. Iya. Jadi, kenapa kok butuh air mata? Atau pertobatan? Air itu fungsinya apa? Membersihkan kotoran tadi yang penuh dengan apa tadi? Logismon. Ya. Atau yang tidak murni tadi, kotor. Lalu air yang membersihkan. Perlu api yang membakar habis. Nah, itu ya. Sehingga penyembuhan hati itu lebih kepada penyesalan, kehancuran hati, dan air mata. Nah, sekarang logos. Baca. Di dalam keadaan tertentu akal budi logis Bigfoot menjadi arogan mencoba memahami misteri ilahi melalui logika manusia semata dan seringkali menolak pengalaman nus. Penyembuhannya terletak pada ketaatan atau ipakkoe kepada Allah, kitab suci, Bapa gereja, dan Bapa rohani, sehingga akal budi kembali melayani nus yang diterapkan. Nah, akal budi itu jatuhnya karena apa? Logos itu seringkali jatuhnya apa? Kayak kamu tadi logos itu kan supir ya. Kesalahan supir itu seringkali apa? Kalau di jalan ngantuk, tidak sabar ya kan? Arogan, hah? Emosian, ngebut, ya kan? Nah, sama logos kita itu arogan. Coba memahami misteri ilahi lewat logikanya. Ya kan? Nah, maka harus disembuhkan dengan apa? Logos itu disembuhkan dengan apa? Ketaatan. Mau nggak mau, supir itu dalam lampu merah ya harus berhenti. Nggak terobos. Ya kan? Nah, kalau mau nyalip, ya ada aturannya. Oke? Kalau mau belok, ada aturannya. Nggak tiba-tiba kamu belok gitu. Ya, intinya kalau harus taat rambu-rambu lalu lintas kalau supir. Nah, akal budi logos kita itulah taat. Jadi dengan taat itu sebenarnya kita menyembuhkan apa? Logos kita. Kalau kamu menyesal, hancur hati, air mata itu sebenarnya menyembuhkan apa? Hati. Kalau kamu sedang berdoa, waspada, ya, itu menyembuhkan apa? Snus. Oke. Nah, sekarang
Logismoi. Logisme ini adalah serangkaian pemikiran yang kompleks seringkali disertai gambaran atau siang yang berasal dari iblis, nafsu yang berdiam dalam diri atau ingatan. Logisme bertujuan menawan nus dan mengiringnya pada dosa. Nah, jadi tadi logisme itu apa tadi? Pikiran-pikiran yang kompleks yang dipenuhi dengan nafsu dan gambaran fantasi, ya, yang tentu dari iblis, ya, yang berasal dari iblis. Tujuannya apa logisme ini? Iya, menawan ya, membelenggu si nus tadi. Karena kalau nusnya udah ditangkap, ya, dia udah menang. Nah, bagaimana timbulnya dosa? Lihat ini. Mulai dari apa? Provokasi. Ini dari si iblis. Lalu dia mulai masuk nih ke satu dalam hatimu atau dalam nusmu. Nah, di situ terjadi pergumulan. Akhirnya nusnya setuju. Lalu nusnya ditawan. Nah, begitu setuju, ini udah jadi pikiran jahat. Maka kalau kamu begitu, ini cepat ya dalam hitungan. Begitu kamu memikirkan fantasi hal-hal yang jahat. Nah, nusmu sudah tertahan. Tinggal dibuahi nggak jadi nafsu. Kalau dibuahi jadi nafsu, maka nafsunya itu di dalam nus kamu. Jadi tinggal kamu lakukan, itu jadi perbuatan dosa. Jadi ada dosa dalam pikiran, dalam jiwa, tapi ada dosa dalam tubuh, perbuatan. Ya. Nah, nanti kamu bisa bahas nih, baca ini. Mana ya? Oke, ada satu lagi tadi. Nah, ini ya. Terapi nus, bagaimana cara menghindari gambaran-gambaran yang negatif ini? Pertama, Waspadaan atau nepsis, mendeteksi kedatangan logismoi sedini mungkin. oke. Segera memotong atau menolak logismoi tanpa berdialog dengan. Ya, Doa Yesus menggunakan nama Yesus sebagai senjata untuk mengusir logismoi. oke. Pengakuan dosa mengungkapkan logismoi kepada Bapa Rohani untuk Ya, kebajikan berlawanan, melatih kebajikan yang melawan dengan logismoi yang menyerang, misalnya cinta kasih melawan kebencian. iya. Jadi ada yang benci, kamu balas dengan cinta. Nah, itu kebajikan yang berlawanan. Ya, ada yang gosipin kamu, ya kamu balas dengan kebaikan. Oke, jangan balas dengan kejahatan lagi. Gitu. Terus, Mengingat kematian dan penghakiman membawa pemikiran pada realitas akhir pada untuk memurnikan hati. iya. Terus, Hierotheos Slakos. menegaskan bahwa jalan menuju pengetahuan sejati tentang Allah atau theognosia bukanlah melalui spekulasi intelektual, melainkan melalui pemurnian hati dan psikoterapi ortodoks dengan demikian adalah sebuah proses eksistensial penyembuhan batin yang memulihkan kesatuan internal manusia dan membawanya pada persekutuan transformatif dengan terang ilahi yang tidak dapat diciptakan. Iya. Nah, di sini gimana kita menyembuhkan logismoi, nepsis? Jadi kalau ada pikiran jahat datang segera, kamu bisa potong. Kamu tolak. Jangan dialog dengannya. Nah, misalnya ada teman, kamu ajakin yang hal-hal yang jorok, yang jelek, potong aja langsung. Jangan kamu mau dengerin dulu lah, coba-coba. Ya, habis itu kamu digiring masuk penjara. Oke, atau kamu bisa pakai apa? Jesus prayer, atau pengakuan dosa, kebajikan berlawanan, atau bahkan kamu takut akan kematian dan penghakim. Ya. Ya, dulu tuh seringnya masuk neraka dan sebagainya. Itu salah satu mengingat kematian dan penghakiman. Oke, ini hal-hal yang
terapi logismonya. Terapi akal budinya ketaatan, terapi hati dengan air mata, terapi nus itu dengan sis, dan misalnya dengan Jesus Prayer atau dengan Hezekiah. Nah, ini adalah terapi-terapi yang sebetulnya dilakukan di pusat-pusat studi pusat-pusat di biara ya orang. Jadi tapi ini juga bisa dilakukan oleh kita sehari-hari ya. Jadi nggak mesti yang punya ini yang setiap hari seperti kehidupan biarawan gitu ya, enggak. Jadi kan dengan melatih doa seperti eh, tadi kayak Pak Budi itu ketaatan, baca kitab suci, baca Bapak Gereja, baca buku-buku rohani, itu kan untuk menyembuhkan logos. Ya. Tapi juga ada nuansa keheningan batinnya. Ada juga nuansa apa? Air mata, pertobatan. Tapi ada juga nuansa apa? Kebajikan yang harus kita tunjukin. Jadi lengkap terapinya gitu. Nggak bisa cuma doa aja. Tapi ada hal lain yang harus kita lakukan. Ya, bahkan lebih praktis tolak segera. Dalam psikologi itu ada itu ya. Kamu jangan sampai masuk di dalam itu ya. Begitu 5 menit aja kamu terjebak di dalamnya, udah kamu nggak bisa keluar lagi. Ada harus segera ya, penolakan segera. Hipnotis itu kan gitu ya. Kalau kamu nggak tolak segera, kamu coba-coba, kamu akan terseret. Oke, nah tentang ini tugas kalian tuh waktu itu udah sampai mana? Masuk pembahasan ya. Semua udah punya topik kan? Oke, kalau gitu saya akan akhiri hari ini. Nah, untuk pelajaran seperti ini nanti kita sambung aja minggu depan. Nah, kalau belum selesai, bukunya sudah saya berikan, tinggal pelajari ya. Harusnya hari ini saya mau bahas tentang, tapi saya ada temuan nanti di bawah. Jadi saya sampai di sini untuk buku 3 dan 4. Nanti kita bahas minggu depan.